Dia akan melawan gembala-gembala yang hanya mementingkan kehidupannya sendiri. Kita sebagai orang percaya, kenalilah gembala yang baik itu, dan maulah menjadi orang-orang yang berubah dalam pembaharuan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk memulai hari kita dan memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal ke-34 ayat 27. Demikianlah dikatakan, pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji Allah kepada umat adalah memberikan ketentraman. Ketentraman akan diberikan kepada setiap umat yang mau datangkan kembali kepadanya. Karena Allah akan memberikan ketentraman itu walaupun kita tidak meminta ketentraman itu. Tuhan akan memberikan sukacita itu walaupun kita tidak meminta sukacita itu. Karena apa? Karena Allah akan memberikan pohon-pohonan yang akan memberikan buahnya, dan Allah akan memberikan hasil tanah sebagai kehidupannya, maka kehidupan setiap orang percaya juga akan tentram. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah akan menjadi Allah yang selalu memperhatikan kehidupan setiap orang percaya. Kehidupan kita adalah milik Allah. Sehingga Allah yang akan berinisiatif untuk mematahkan kuk perbudakan itu dari kehidupan orang percaya. Sehingga orang percaya tidak lagi diperbudak, tetapi orang percaya akan diberikan kebebasan dan diberikan kelepasan, sehingga kita akan lepas dari tangan perbudakan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hiduplah sebagai umat pilihan yang menjadi pohon yang memberikan buah. Jadi janji Allah kepada umat yang hidup di dalam perbudakan, yang hidup di dalam pembuangan, Allah menjanjikan suatu pemulihan. Allah akan mengembalikan umatnya kepada posisi di mana mereka menghadapi suatu kejayaan. Sehingga pohon-pohon di ladang akan memberikan buahnya, itu akan menandakan ada perubahan kembali. Ada kesejahteraan kembali. Bahwa umat itu akan kembali ke kehidupan awal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini juga mau mengatakan Allah itu sendiri yang mengerjakan. Akulah Tuhan yang mematahkan kayu kuk mereka. Ini melambangkan bahwa umat Allah itu masih di dalam perbudakan atau pembuangan. Ini berita yang diberitakan di dalam suatu kondisi penindasan. Sehingga Allah sendiri yang akan melepaskan umatnya daripada penindasan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak membiarkan umatnya untuk terus-menerus di dalam penindasan dan perbudakan. Allah menjanjikan kehidupan yang tentram dan aman.
kehidupan yang tentram dan aman itu akan kita peroleh dari Allah saja. Tidak ada kehidupan yang lebih tentram dan aman di luar daripada kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi setiap orang percaya hendaklah hidup bersama dengan Tuhan dan mau kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita dengan setia sebagai gembala yang baik. Dia tidak pernah melihat kita harus menjadi domba-domba yang turut, maka dia akan memberikan berkat. Sebelum kita menuruti Tuhan, dia sudah memberikan berkat terlebih dahulu. Sebelum kita menuruti Tuhan, dia sudah memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Jadi Allah itu memberikan berkat bukan karena kita sudah memberikan atau menunjukkan suatu kebaikan, tetapi karena Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita sebagai gembala yang baik yang mengasihi domba-dombanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah sudah terlebih dahulu memperhatikan kita sebagai gembala yang baik. Dia akan melawan gembala-gembala yang hanya mementingkan kehidupannya sendiri. Karena itu, kita sebagai orang percaya, kenalilah gembala yang baik itu, dan maulah menjadi orang-orang yang berubah dalam pembaharuan. Allah akan memperbaharui kehidupan kita. Bahwa kita akan menikmati buah dari pohon yang telah diberkati oleh Allah. Kita akan menikmati hasil dari tanah yang sudah diberkati oleh Allah. Allah akan menurunkan hujan berkat supaya setiap kehidupan orang percaya juga menjadi berkat. Tuhan akan menjauhkan segala mara bahaya sehingga kehidupan orang percaya akan hidup di dalam keamanan dan ketentraman. Hidup aman dan tentram itu adalah karya Allah kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu. Engkau memberkati kehidupan kami, agar kami Tuhan menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Meskipun kami merasa kami di dalam penindasan, di dalam kesengsaraan, tetapi kasih setiamu tetap nyata dalam kehidupan kami. Engkau akan memperbaharui kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Engkau Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang sakit, berilah kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang kehidupan mereka. Terimalah doa dan permohonan kami ini Tuhan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap setia pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.